Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Ini kita memasuki materi ketiga tentang pewarisan sifat. Namun demikian sampai detik ini semua anak-anak kenapa tidak mengumpulkan tugas? Ya silahkan saja kalau nanti rapot tidak ada isinya, karena nilai kalian itu nanti adalah sebagai akumulasinya adalah nilai rapot termasuk nanti mid semester. Kalau tidak ada nilai juga tidak akan saya isi. Silahkan nanti kalau ingin nilai rapot ya harus memenuhi kewajiban kalian sebagai siswa. Jadi pertama untuk tahap ketiga ini kemarin pewarisan sifat itu ada beberapa pedoman yang dinamakan adalah orang yang pertama menemukan hukum pewarisan sifat adalah Mendel, sehingga hukumnya itu dinamakan hukum Mendel. Tuh. Nah, di sana hukum Mendel itu dibagi menjadi dua dalam pewarisan sifat. Yang pertama, hukum Mendel yang pertama adalah pewarisan sifat yang eksperimennya dengan kacang kapri. Nah, di sana itu nanti dia alasannya menggunakan kacang kapri adalah satu, mempunyai sifat yang berbeda. Terus yang kedua itu nanti memiliki sifat yang mencolok. Dan yang ketiga cepat panen. Dan yang keempat di situ adalah memiliki bunga sempurna. Kenapa? Di sana alasan itu adalah sangat penting, karena kalau umurnya penelitian itu nanti umurnya tidak cepat berbuah, maka penelitian itu tidak akan bisa diamati oleh penelitinya itu. Nah, Mendel itu melakukan persilangan dengan dua cara, yaitu ada yang dinamakan monohibrid dan dihibrid. Tuh. Terus berikutnya anak-anak, hukum Mendel pertama. Hukum Mendel pertama itu berbunyi bahwasanya pada pembentukan gamet dua gen itu akan memisah. Kemarin gen adalah berpasangan. Kalau pembentukan gamet itu nanti pasangan itu nanti dua begini akan memisah satu-satu. Berpasangan akan memisah ke dalam dua sel atau gamet secara bebas. Nah, terus yang berikutnya kalau hukum Mendel itu berbunyi bahwasanya dinamakan hukum berpasangan bebas. Kalau hukum pertama bermisah bebas, kalau yang kedua dinamakan hukum berpasangan bebas. Bunyinya bahwa pada pembentukan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan lain. Sehingga kalau yang tadi memisah secara bebas satu-satu, itu nanti bisa menunjukkan pasangan yang bebas. Mungkin yang A dengan A1, A1, A2 dengan B1, B2 bisa juga menjadi A1 dengan B2, A2 dengan B1, atau A1 dengan B1 atau A2 dengan B2 itu. Nah, terus berikutnya menentukan rasio indikatornya nanti adalah menentukan rasio perbandingan monohibrid dominan. Terus menentukan rasio hasil penyilangan monohibrid intermediate, menentukan rasio hasil penyilangan dihibrid. Jadi di sini nanti kita pelajari dulu yang 1, 2 dulu. Nah, kalau yang 3, 4 itu nanti yang keempat adalah memberikan contoh pemanfaatan dan dampak teknologi reproduksi dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan pewarisan sifat. Nah, penyilangan monohibrid itu penyilangan dua individu sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda. Contoh, sifat beda itu misalnya rambut keriting dengan rambut lurus. Nah, di sini antara lain adalah kacang RC berwarna merah dominan tadi kemarin dulu udah simbolnya adalah huruf besar, dengan kacang RC warna dominan warna resesif hurufnya kecil. Dapat dibuat bahkan sebagai berikut. Ini. Nah, jadi yang perlu kalian ingat adalah induk, gamet, dan keturunannya. Sehingga merah, M besar diselangkan dengan M kecil akan menjabat gamet M merah. Sebenarnya dua M merah, cuma sama-sama cukup ditulis salah satu. Dan M kecil, sehingga F1 filial kemarin juga sudah itu menjadi M besar M kecil yang semuanya karena dominan M besar adalah merah. Terus berikutnya ini penyilangan F1 untuk menjadi keturunan kedua. Nah, keturunan kedua itu diperoleh dari F1 dengan F1. Jadi keturunan kalau pada tumbuhan hewan boleh dikawinkan, tapi kalau pada manusia kan anak tidak boleh dinikahkan dengan kakak beradik. Kalau tumbuhan kan bisa. Nah, F2 itu diperoleh dari F1 disilangkan dengan F1. F1 tadi adalah merah, sehingga gametnya itu adalah M besar M kecil, sehingga nanti jadi F2
F2-nya gimana? Nih, perhatikan. F2-nya adalah menjadi merah, 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 putih. Dengan perbandingan terakhir adalah 3:1. Lah, kotak seperti ini itu dinamakan kotak papan catur penyilangan, sehingga untuk memudahkan menarik diagonalnya sehingga ketemu isinya itu. Terus kegiatannya nanti kalau sudah paham itu, nanti ini dikerjakan dan dikumpulkan di kertas. Sekali lagi, kerjakan, dikumpulkan di kertas. Jadi F1-nya dan fenotipnya gimana? Fenotip itu yang tampak, misalnya rambut keriting, merah, ukuran besar, kecil dan sebagainya, itu fenotip. Sedangkan yang simbol itu namanya genotip. Terus berikutnya, persilangan monohibrid intermediate. Persilangan monohibrid intermediate itu artinya adalah sifat itu akan timbul individu baru, sifatnya berbeda dengan gen-gen intermediate. Penyilangan antara dua individu sejenis yang memperhatikan sifat intermediate. Jadi kalau intermediate itu kalau ketemu pasangannya akan timbul warna yang berbeda dengan induknya. Kalau ini contohnya misalnya bunga pukul 4 atau Antirrhinum majus yang dinamakan merah M besar disilangkan dengan putih M kecil. Gametnya jelas M besar itu nanti M kecil menjadi M besar M kecil. Nah, walaupun di sini ada M besar dominan, di sana tidak menjadi merah. Karena apa? Sifat itu nanti kalau gennya ketemu pasangannya timbul sifat baru yang berbeda dengan kedua induknya sehingga menjadi merah muda. Nah, persilangan F2-nya seperti ini. Nah, itu nanti merah muda itu nanti akan menjadi F2. Nah, kalau di sini nanti perhatikan beda perbandingannya. Jadi ada merah muda, ada putih. Sehingga perbandingannya adalah 1 merah, 2 merah muda, 1 putih. Jadi berbeda dengan yang dominan. Kalau sudah paham, itu nanti nih persilangan intermediate contohnya ini ya, merah putih gambarnya akan lebih jelas itu. Jadi nilainya 1/4. Kenapa kok 1/4? Karena itu satu bagian dari 4 individu. Nah, lembar kegiatannya ini marmut berbulu hitam H besar disilangkan dengan marmut berbulu putih kecil-kecil, di mana senilan tersebut bersifat intermediate. Tentukan F1-nya dan fenotipnya. Dan kedua F2 persilangan dari F1 dengan sesamanya. Yang terakhir adalah tentukan rasio genotip dan fenotip, perbandingan simbol dan perbandingan tampak. Jadi kegiatannya 2 itu nanti kamu kerjakan di kertas, dikumpulkan secepatnya. Tuh, kalau tidak ada mengumpulkan ya berarti tidak ada nilai, terserah ya. Bapak sudah memberikan tugas sesuai dengan aturan main belajar jarak jauh. Sekali lagi, kalau ke sekolah jangan memakai kaos oblong, jangan lupa pakai sepatu dan masker. Sekali lagi, karena musim pandemi ini penyakitnya disebabkan oleh virus yang tidak tampak, kita harus selalu menjaga diri sendiri dan menjaga kesehatan keluarga serta juga menjaga orang lain. Ada kurang lebihnya, saya tunggu pengumpulan tugas yang kemarin maupun ini di sekolah, jam-jam sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.